Oke, baik kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia untuk kita semua. Bagaimana kak kabarnya hari ini? Saya tengok nih cerah-cerah nih, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat. Iya, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, sehat, dan hingga kita bisa mengikuti Zoom juga dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kakak semuanya, di pertemuan ini mungkin alangkah baiknya kita ada satu orang yang memimpin doa. Terlupa saya kemarin temu-temu yang kemarin. Kira-kira siapa? Kita tuh kan, Arma ini Ustaz tuh. Yang Pak Arya Manis, Pak Armayanis. Baik, kepada Armayanis untuk memimpin doa ini. Mic-nya di-on-kan dulu kak. Mungkin Kak Armayanis. Mic-nya di-on-kan dulu kak. Oke, Kak Armayanis. Mungkin doa kak. Pimpin doa anjo. Mikrofon dia mungkin apa enggak off nih kak? Iya. Kawan yang lain ada jaringan kurang. Pak Gus sila apa kak? Pak Gus. Oke, Bagus tuh Pak. Biasa juga tuh. Ya. Bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bapak. Izinkan saya tadi izinkan saya bertanya. Ya. Oke, sudah nampak kan? Sudah kak. Sudah. Oke. Kak Usman kan dulu karena alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik kakak semuanya. Hari ini kita berada di tatap maya yang keempat, buatkan pemahaman modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kuatkan pemahaman. Kemudian slide yang kedua seperti biasa, kesepakatan kita bersama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat,
dan juga klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis seperti jaringan adalah hal yang wajar. Oke, baik kakak semuanya, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, tujuan sesi kita hari ini adalah nanti Bapak dan Ibu atau kakak-kakak semuanya diharapkan yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, dan kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, kemudian juga sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan kemudian juga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, ini dia, berdiferensiasi. Oke kakak semuanya, sebelum kita lanjut, sebelum masuk di 1.3 ini, di LMS itu ada elaborasi isi. Nah, di situ ada prinsip pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, dan kemudian karakteristik perkembangan peserta didik, dan juga pembelajaran berdiferensi dalam PJOK. Nah, setelah elaborasi isi, ada kuatkan pemahaman. Nah, kuatkan pemahaman di sini bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan di mana guru dapat mengakomodasi suara pilihan siswa sehingga siswa mengambil atau siswa terlibat lebih aktif dalam mengambil atau membuat keputusan yang bertanggung jawab di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan sesi kita. Kemudian saya lanjut slide yang ketiga. Agenda kita hari ini, yang pertama, kita melakukan role play pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, nanti kita akan mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usia. Dan yang keempat, menganalisis, bentar saya cek ada yang mau masuk. Oke, yang keempat, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke, baik semuanya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, agenda kita hari ini 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 30 menit, nanti kita akan adakan aktivitas 1, role play, bermain peran pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan kemudian 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik di dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Nanti saya bagikan linknya di grup. Kemudian 10 menit lagi aktivitas 2, kita akan menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang dan usia. Kemudian 10 menit lagi kita mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit, bentar saya admit dulu. Ricardo, oke. Dan kemudian 15 menit aktivitas ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini, di slide ke-6, bagaimana, ada pertanyaan pemantik, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya? Nah, di LMS ada pertanyaan ini dijumpai kakak-kakak semuanya, dan yang sudah membuka mungkin sudah mengisi. Sebelum kita melakukan role play dan simulasi, ada pertanyaan pemantik seperti ini. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, apa yang menandakannya? Nah, di sini
praktik pelajar PJOK yang berpusat peserta didik itu tentunya guru bertindak sebagai fasilitator dan guru mengakomodasi suara dan pilihan siswa yang memungkinkan peserta didik tadi itu dia mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran PJOK, dan kemudian juga dia memberikan kesempatan kepada kawan lain, dan guru memberikan kesempatan juga kepada peserta didik lain untuk bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Nah, ini penguat dari saya tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak seberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Itu ada gambar yang guru memegang peluit. Nah, itu dia. Apakah saat ini kita telah banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kemudian gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Nah, kemudian apakah masih ada keraguan guru untuk memulai pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik sehingga nuansa komando sangat kental terasa di setiap kali pembelajaran? Nah, kemudian gambar yang keduanya, apakah saat pembelajaran peserta didik harus sesuai dengan perintah guru atau komando guru? Nah, mungkin di sini kakak-kakak semuanya ada yang memiliki pengalaman. Apakah pengalaman di gambar pertama atau di gambar kedua? Dipersilakan yang mau menyampaikan pengalamannya. Saya kasih waktu 5 menit. Dipersilakan. Silakan raise hand kalau ada. Ya, Kak Armayanis, silakan. Kak, walaupun saya dalam perjalanan Oke, lanjut Kak, hati-hati. Tetap saja ikuti, tak masalah. Kakak tetap lanjut saja ada perjalanannya. Terima kasih Kak, sudah ngasih kabar. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain, ada mungkin pengalaman? Apakah saat kita belajar itu memberi pelajaran banyak suara peluit? Atau gerakan yang kita contohkan ke anak itu harus sesuai dengan komando dari kita? Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran di kelas? Kak Adi, ada yang mau disampaikan, Kak? Iya, Kak. Oke, baik. Kalau saya masalah peluit ini sebenarnya juga berbentuk perintah. Kalau nggak ada peluit itu canggung saya ngajar, Pak, Kak. Sebab apapun yang saya perintahkan melalui peluit, baik itu suruh lari, suruh mereka berhenti, apapun perintahnya saya bunyikan peluit. Jadi kalau guru saat pembelajaran, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru? Betul Kak, kalau saya betul nggak? Peluit itu memang wajib, nggak bisa tinggal kalau saya. Itu pengalaman saya Kak. Oke, baik Kak Adi, terima kasih. Satu lagi, ada kakak-kakak semuanya yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, ini ada dua nih, Kak Usman sama Kak Armayanis. Kak Usman dulu lah, Kak Armayanis dalam perjalanan. Mic-nya Kak, di-on-kan. Insya Allah saya bisa jawab. Halo. Terima kasih ya Kak ya pada waktu ya yang dikasihkan mas saya. Kalau masalah ini suatu hal yang saya hadapi di lapangan ya, saya juga jarang juga menggunakan peluit. Jadi kayaknya lebih simpel
yang saya dengan menerapkan pada anak ngasih dengan aba-aba, gitu Kak. Gitu yang saya alami gitu selama ini. Oke, baik. Baik. Terima kasih Terima Kak kasih Kak. Usman. Oke, Kak Armayani. Terima kasih Kak memberi kesempatan kepada saya, walaupun saya bawa mobil, insya Allah saya coba jawab dikit-dikit kemampuan saya. Jadi kalau menurut saya, kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian, ini peluit ini kan ada tempat-tempat tertentu yang bisa kita pergunakan. Tidak semua kegiatan kita memakai peluit. Ya, misalnya seperti kita memberikan teori pembelajaran tentangnya, misal permainan bola voli. Kita berikan teori kepada anak didik kita. Tidak mungkin kita memakai peluit, terkecuali nanti kalau sudah di lapangan, waktu membariskan anak-anak, dan anak-anak disuruh bermain, itu kita sudah butuh peluit. Jadi menurut saya peluit ini tergantung kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan kita akan pakai peluit, tetapi kita lebih banyak fokus dengan memakai suara sendiri. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Armayanis. Sudah 3 pendapat yang saya dengar. Kebetulan peluit ini adalah senjatanya guru olahraga, ya Kak Adi? Karena guru olahraga itu untuk berbaris saja, maka anak akan paham. Berlarilah dia. Dan Kak Armayanis mengatakan bahwa peluit itu juga senjata kita dan ada tempatnya gitu. Tidak mungkin kita teori sebentar kita tiup peluit, kan tak mungkin juga. Artinya di dalam pembelajaran PJOK kita memiliki instruksi, dan instruksi itu mungkin kalau tidak dengan peluit, Kak Usman tadi bilang dengan suara, dengan perintah suara yang jelas, boleh juga itu. Artinya bahwa pembelajaran PJOK ini kita juga memiliki suatu suatu benda yang merupakan isyarat yang akan didengar oleh anak-anak. Kalau dalam pelajaran PJOK itu biasanya kalau bunyi fluid 1 kali silakan berkumpul di lapangan, fluid yang kedua kali ketua kelas atau komandan siapkan barisan juga boleh. Artinya 3 pendapat ini sama-sama satu tujuan, dan mudah-mudahan dengan 3 pendapat ini mencerahkan kawan yang lain, dan kita sama-sama menuntut ilmu dan sama-sama kita untuk memperbaiki pembelajaran kita. Seandainya nanti kalau memang ada perintah-perintah yang kita laksanakan, kemudian perintah ini memerlukan suara, maka kita alangkah baiknya mengenakan pengeras suara. Bentar Kak, saya ada. Oke, baik. Kita lanjut Kak ya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini apa kata pakar? Nah, di sini ada sebuah video. Kemudian video ini akan saya putarkan. Bentar. Saya hentikan dulu berbagi. Saya akan lihatkan video. Kak. Ntar lagi loading. Oke, baik, ini dia. Ini adalah seorang pakar mari kita simak videonya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide
opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, itu videonya dari Cassandra. Saya putar ulang sekali lagi Kak ya. Apa makna dari video ini? Kita akan lihat sekali lagi. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, baik. Bentar, saya hentikan dulu berbagi. Bentar Kak, jaringan. Oke, baik. Sudah 2 kali kita putar. Kira-kira pesannya yang kita bisa ambil pelajaran apa ya Kak, kira-kira? Ada yang mau menyampaikan pendapat atau boleh juga diketik di kolom chat atau chat, atau yang mau langsung boleh juga. Dia bahasa Inggris tapi ada makna, ada artinya tadi. Kira-kira bagaimana Kak? Ada yang bisa ini mengutarakan video tadi itu, menjelaskan tentang apa, bagaimana, atau menurut Kak Hadi lah. Kira-kira macam mana tuh Kak Hadi? Iya Kak, apa maksudnya mungkin bahwa pembelajaran berpusat kepada peserta didik itu hal yang positif. Ya. Katanya tadi Cassandra tadi memang sulit, tapi apabila terlaksana itu efeknya sangat bagus, sangat baik. Mungkin itu Pak yang bisa saya tanggapi. Oke Kak Adi, luar biasa. Kak Armayani silakan Kak, raise hand tadi. Kak Usman dulu. Ya, makasih Kak. Ini walau di HP saya tadi kayaknya ya banyak yang tertutup kayaknya tadi sebentar cuma nampak Kak. Oke. Ya cuman yang mungkin nih yang saya simak tadi masalah pembelajaran, pentingnya pendekatan pembelajaran pada anak-anak dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Itu intinya masalah pendekatan gitu kira-kira Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kak Usman. Satu lagi Kak Armayani. Monitor karena Pak Ya Kak. Putus. Oke. Kak Armayani sedang di perjalanan. Oke, masih ada satu kakak lagi yang Kak Ma'ruf. Bagaimana Kak? Baik, Kak. Oke, baik. Kalau yang saya tangkap dari penjelasan Cassandra tadi, memang kita sebagai guru sebaiknya memulai untuk memfokuskan pendidikan itu berpusat pada murid, pada siswa, karena nantinya siswa akan terkoneksi sendiri, maksudnya dia akan lebih aktif lagi memberikan tanggapan, kemudian memberikan keputusan dan lain-lainnya, tapi intinya ini bersifat positif. Dan kita pun sebagai pengajar lebih gampang, lebih mudah untuk memberikan materi
yang intinya mereka bisa lebih memahami tentang materi yang kita kerjakan. Saya rasa demikian. Oke, baik. 3 pendapat ini luar biasa. Senang saya nengoknya. Artinya ini sudah membaca modul atau sudah pengalaman atau memang sudah ada pembelajaran yang didapat. Memang betul Cassandra tadi bilang pembelajaran PJOK itu akan terasa asik jika kita melibatkan anak. Nah, tadi Kak Adi bilang apa tadi Kak Adi, lupa saya. Artinya kita melakukan apa tadi? Kak Adi bilang tadi. Apa tadi Kak? Lupa saya Kak. Berpusat kepada siswa. Nah, berpusat kepada peserta didik. Walaupun Ya. ini sulit, tapi kalau sudah bisa dilaksanakan, ini akan membuahkan hasil yang baik. Hampir sama dengan Kak Usman juga, Kak Ma'ruf juga. Cuman dengan cara bahasa yang berbeda saja. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Senang saya siang ini. Artinya teman-teman saya memang apa namanya? Ya, payah saya ngomongnya gini. Artinya sudah memahami gitu. Oke, baik. Ntar Kak, kita lanjut slide berikutnya. Ntar saya berbagi dulu. Nah, ini dari Cassandra tadi. Nah, sekarang kita akan masuk kegiatan pembelajaran 1. Mari kita melakukan aktivitas role play dalam pembelajaran. Role play ini adalah bermain peran, nggak? Ada sebuah kegiatan di mana seseorang akan memerankan karakter atau memerankan peran tertentu dalam situasi. Sebelum saya lanjut ke role play ini, nah, saya akan bertanya dulu dengan kakak-kakak, sejauh mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang sudah terjadi di kelas yang kakak ajar. Nah, kakak cukup jawab di kolom chat, sudah melakukan, jarang, atau sering. Silakan. 3 jawaban itu saja. Sejauh apa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang sudah kakak-kakak lakukan di kelas kakak? Jawabannya di kolom chat, saya sudah, saya kadang-kadang, atau saya sering. Nah, silakan dijawab di kolom chat, Kak. Saya lihat di kolom chat dulu. Sebelum kita lanjut ke role play. Oke, Kak Adi sudah melakukan. Oke, baik, kakak yang lain silakan. Jawab pertanyaannya di kolom message atau pesan. Pak Ma'ruf, saya kadang-kadang. Kadang-kadang ya, Kak. Kak Radi gitu juga, saya kadang-kadang. Oke, ditunggu Kak yang lainnya. Baru 3 teman kita yang menjawab. Saya cek lagi di kolom chat, masih ini. Masih 3. Atau 3 orang ini sudah mewakili teman-teman kita. Oke, sebelum kita lanjut, Kak Janika Putra. Saya kadang-kadang juga, Kak. Ya, sudah 3 orang kadang-kadang nih. Nah, oke, kita tunggu satu teman kita lagi. Nanti baru kita pedalami. Satu lagi. Silakan, Kak. Atau sudah cukup 4 ini? Oke, saya mau bertanya ke Kak John lah dulu. Kak John, saya kadang-kadang juga, Kak. Bagi cerita Kak John. Kak John, monitor Kak. Kak Joni Eka Putra. Atau Kak Radi Parain. Ini Kak Radi sama nih jawabannya. Kak Radi monitor Kak. Halo? Satu lagi. Kak Makrub Fridoko. Nah, Kak Makrub juga saya kadang-kadang. Nah, berbagi cerita Kak, berbagi pengalaman kita. Kak Makrub, Untuk monitor. yang ini Kak, monitor. Ya. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik di kelas kita itu, apakah pernah kadang-kadang? Coba Kakak berbagi cerita Kak, bagaimana?
Dalam pembelajaran, kalau saya kan ini mengajar di kelas tinggi ya untuk SD, maksudnya 4, 5, dan 6, Pak. Ya, ya. Eh, Beberapa siswa memang kadang-kadang untuk pembelajaran saya akan kasih mereka dulu materinya gitu. Karena rasanya lebih mudah untuk memberikan mereka materi yang mereka dalami sendiri dulu, baru nanti kita pancing dengan beberapa pertanyaan. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang dalam pembelajaran ini banyak juga anak kita yang belum paham atau dia lupa. Karena kan kalau kita PJOK ini kelas 4, 5, 6 tuh materinya hampir sama setiap tahunnya. Nanti di semester 1 kita bola besar, bola kecil, kemudian senam, senam irama, senam lantai. Kita kan sudah tahu. Jadi anak-anak nanti kita ulangi lagi, mereka kadang-kadang tak paham gitu Pak. Jadi kita kita jelaskan saja dulu kan. Jadi kita pancing dengan pertanyaan, tapi banyak yang lupa. Kebanyakan lupa. Jadi pelajaran tuh pusatnya sama saya. Terkadang seperti itu. Tapi terkadang kalau ada materi yang agak mudah, kayak seperti bola besar, itu laki-laki biasanya memang untuk bola kaki orang tuh laju tuh. Jadi kita kasih pun dia materi, dia pelajari sendiri, dia bisa eh, kasih feedback sama kita. Terus outputnya pun lebih memuaskan lah. Kalau tergantung dengan materi kayaknya, Pak. Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ma'ruf. Nah, Kak Ma'ruf sudah mewakili jawaban kawan kadang-kadang. Artinya, dari jawaban kawan-kawan ini, eh, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu artinya kita yang memahami mereka gitu. Artinya kalau memang Pak, hari ini saya izin tidak mau main bola kaki Pak, tapi saya mau main bola voli. Sementara kita materinya waktu itu adalah bola kaki. Nah, karena kita berpihak kepada peserta didik, maka ya kebijakan kita lah lagi. Oke lah nak, kalau gitu silakan main bola kaki atau main bola voli, di mana kamu bisa senangnya, di mana kamu bisa gembira rianya, bisa bergerak. Artinya yang berpusat pada peserta didik itu kita memfasilitasi. Nah, jadi betul kata Pak Makruf tadi, lah berulang-ulang kali materi itu dipelajari dan disampaikan, ternyata mereka lupa. Artinya mereka kan tidak mengulangi lagi pelajaran di rumah. Dan kemudian juga di dalam cabang olahraga rata-rata kan bola kaki laki-laki hobi semua dia. Di mana yang perempuan kan gitu Kak. Nah disitulah pembelajaran yang berpihak kepada murid itu kita mendengarkan pilihan mereka atau suara mereka. Di saat itu mereka, Pak saya izin tidak main bola kaki hari ini tapi saya mau main bola kasti. Nah disitulah seorang guru kita tidak saja kita nuansa komando saja, tidak bisa nak. Kamu harus praktikkan main bola kaki ini juga. Ini kan komando nih yang sangat kental terasa gitu kan. Dan kemudian komando ini ada juga baiknya, ada juga kurang baiknya gitu. Nah ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Ma'ruf telah memberi penjelasan. Oke, baik kita lanjut kakak-kakak ke slide berikutnya. Slide yang ke-10, sebentar saya bagi klik dulu. Nah, dalam role play aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental, kemudian tujuan pembelajarannya, satu, peserta didik melakukan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian di tingkat asesmen, melakukan self dan pair assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis dari efek latihan yang sudah diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan aktivitas terakhir, aktivitas pelajarannya adalah aktivitas latihan gerak dan koordinasi. Nah, ini adalah role play yang akan kita laksanakan kakak. Baik, kakak semuanya, kita masuk ke slide 10. Nah, di sini yang pertama, fasilitator membagi peserta berpasangan dengan nomor urut 1, 2, 3, 4. Kemudian menampilkan pilihan gerak. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerak yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu sebelum 10 detik.
sebelum kita melakukan gerakan nanti hitung 10 detik denyut nadi per menit adalah jumlah nadi selama 10 detik dan dikalikan 6. Kemudian catat pilihan gerakan denyut nadi awal dan sesudah. Ini nanti ada saya bagi linknya. Kemudian yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan berpasangan, satu mempraktikkan, yang lain mengamati gerakan pasangannya yang benar sesuai dengan contoh video. Nanti ada videonya saya tampilkan. Kemudian yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di kolom preset. Nanti saya kirim link presetnya di grup. Kemudian yang kedelapan, peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke, baik kakak semuanya. Nanti kolom preset itu seperti ini dia, tabel, save, dan per asesmen pembelajaran, latihan gerak, dan koordinasi. Nah, di sini pilihan geraknya ada satu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, yang kedua jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Nah, ini contoh gerakannya. Oke, baik kakak semuanya, sebelum kita mulai, saya izin saya dulu berbagi kolom preset. Bentar. Saya hentikan dulu berbagi layar. Saya ambil dulu link preset. Nah, ini dia. Saya kirim ke grup kita. Sudah saya buat berurutan tuh kak ya. Jadi nomor 1, 2, 3 sampai 13. 1 dan 2 sudah ada namanya, 2 dan 3 sampai dengan 13. Nah, nanti yang kita perlu sepakati adalah memilih gerakannya, gerakan berapa kan itu. Sebelum saya tunjukkan videonya, saya lihatkan dulu presetnya. Bentar, saya kirim dulu ke grup WA, ini lagi loading. Nanti saya monitor dari sini nanti. Kelompok, oke, bentar. Nah, itu di grup WA kak sudah saya kirim. Di situ sudah ada nama-nama. Sudah kak nampak kak? Sudah kak, sudah. Sudah Oke, dibuka. baik. Bentar, saya monitor dulu dari sini, bentar. Nanti saya ini kan, saya bagikan ke layar biar kita sama-sama nampak. Bentar. Bentar kak, saya set dulu. Bentar, ini agak lama dia loading. Oke. Saya buka dulu. Mana linknya tadi ya? Ini dia. Oh, bentar. Loadingnya lama, bentar kak. Masih putar-putar dia. Nah, ini dia. Salinan role play. Nah, bentar saya bagikan dulu ya kak. Sama-sama kita monitor dari sini. Bentar. Kita bagi. Bentar, masih loading, masih putar-putar kak. Sabar bentar. Dia lagi ini, lagi buka. Bentar kak. Loading dia. Kak Adila terbuka sana kak? Salinan role play-nya.
Google-nya udah, Google. Ya, sekarang Iya, belum iya, saya iya. udah. Iya. Bentar. Ini dia tadi lah terbuka, ini tertutup lagi dia. Bentar, Kak. Ini kita pilih gerakan. Iya, betul, betul, betul. Bentar, Kak. Saya pantau dari sini. Mana dia tadi ya? Atau gini, kita ini aja, Kak. Kakak bisa membagikan ini, Kak, layar di situ, Kak. Saya di sini kok enggak mau, Kak. Bisa. Oke, baik. Bentar ya. Coba Kak Adi. Saya luar biasa nih, masih putar-putar nih dia, Kak. Nah, itu dia, Pak. Kak. Oke, baik. Nah, nanti di situ kan ada memilih gerakan nih. Nanti Kak Ya. Ramayanis milih gerakan berapa, Ricardo berapa, Kak Usman gerakan berapa. Nah, kemudian sampai dengan Kak siapa paling terakhir? Kak Maftah. Ya. Nah, jadi untuk gerak-gerakannya, nah untuk gerak-gerakannya nanti saya kirim ke atau saya putar di sini aja Kak Adi. Maksudnya? Nanti Kak Adi berhenti membagikan, kemudian saya putarkan videonya gitu. Oke. Ya. Nanti silakan dipilih gerakannya nanti. Gitu. Iya, Kak. Oke, baik. Bentar Kak ya, saya kembali lagi ke ini tadi. Terima kasih Kak Adi sudah bisa berbagi layar. Saya belum lagi, bentar Kak. Saya coba tutup dulu. Kita masuk lagi. Kemudian saya ambil gerakannya. Bentar Kak. Gerakan roll fly. Bentar Kak, saya berbagi dulu. Terus luar biasa nih loadingnya. Lambat. Nah, ini dia. Tolong diingat gerakannya Kak, kemudian ditulis nomor berapa. Nanti ditiru gerakannya tersebut. Bentar, saya play dulu. Nah, itu dia. Gerakan 1, apa namanya? Jumping. Gerakan 2, gerakan 3, gerakan 4. Gerakan 4 tuh gerakan silang tangan menyentuh kaki. Gerakan 5 loncat di tempat. Nah, jadi nanti sebelum melakukan kegiatan ini, kita ukur denyut nadi kita selama 10 detik. Kemudian ditulis berapa. Nanti setelah melakukan kegiatan ini, tandai lagi. Apakah ada peningkatan, ada penurunan dari 3 gerakan. Nah, jadi kakak semuanya dilihat gerakannya di video itu. Ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, ada jumping jack, ada lari di tempat, ada gerakan tangan disilang, ada loncat di tempat. Nah, kira-kira sudah ingat kan Kak gerakannya? Sudah, Kak, sudah. Oke, baik. Bentar, saya nanti berbagi dulu. Kemudian akan saya bukakan lagi bentar Kak. Saya ambil lagi preset tadi. Sebelum kita mulai, kita memilih gerakan dulu. Bentar Kak, lagi loading. Loadingnya lama ini, tidak berputar deh. Ini coba saya bagikan dari sini. Bentar Kak.
Nah, ini dia. Kak Arwayanis pilih gerakan berapa tadi? Gerakan 2 ya? Oke, Kak Ricardo gerakan berapa, Kak? Gerakan 2, Bang. Gerakan 2. Gerakan 2. Ya, bentar ya, Kak. Gerakan 2. Oke. Kak Usman gerakan berapa, Kak? Gerakan 4. 4. Oke. Khairul. Gerakan berapa, Rul? 4. Oke, baik. Kak Tommy. Gerakan 3. Oke, 3. Kak Ma'ruf. Gerakan 4. Oke, pas. Kak Adi sudah satu ini, Kak. Kak Febri. Kak Febri gerakan berapa? Oke, gerakan 1 aja lah, Kak. Kak Rosli. Gerakan. Oke, 1. Kak Yoga. Kak Yoga monitor, Kak. Taat dengan Pak Eka. Oke, baik. Kita pilihkan aja gerakan. Nah, jadi gini Kak semuanya. Akan saya hitung dari sini. Untuk pertama ini kita hitung denyut nadi sebelum melakukan kegiatan selama 10 detik. Nah, saya hitung dari sini. Siap, Kak, ya? 10 detik ya. Nanti ditandai nanti denyut nadi berapa? 3, 2, 1. Stop. Nah, diingat berapa denyut nadinya? Tolong diingat. Nah, kemudian di sini ada denyut nadi awal. Nah, di sini kan. Di sini ada denyut nadi akhir. Nah, kita akan coba gerakan yang dipilih tadi. Kemudian tandai denyut nadinya sesuai dengan gerakan yang dipilih selama 10 detik. Oke, saya hitung dari sini. Siap. 3, 2, 1, mulai. Oke, stop. Oke, baik. Tadi kita sudah laksanakan. Nah, silakan dibuka Google Docs tadi yang sudah melaksanakan umpamanya denyut nadi awalnya berapa? Kemudian denyut nadi akhir berapa? Umpan baliknya seperti apa? Oke, silakan Kak. Di Google Spreadsheet yang dikirim tadi. Oke, saya monitor di sini. Denyut nadi awal berapa? Kemudian denyut nadi akhir. Kemudian apa umpan baliknya?
Oke, saya monitor Oke, saya dari monitor sini. dari sini. Oke, Kak Oke, Tommy Kak sudah Tommy bisa sudah bisa mengisi umpan balik mengisi Kak? umpan balik nggak? Dan Dan Kak Joni, Kak Kak Joni, Kak Mampu, Mampu, Kak Hadi, Kak Adi, Kak Radi juga Kak bisa. Radi juga bisa. Saya monitor dari sini. Oke, sudah 3 orang yang membuat refleksi atau umpan balik dari gerakan tersebut. Nah, Kak Joni belum ada umpan balik, Kak Hadi belum, Kak Hadi belum, Kak Hadi ya, Kak Radi belum juga. Silakan Kak dibuat umpan baliknya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, sudah 5 ya. Oke, udah lumayan nih. Oke, baik. Bentar, saya inikan dulu biar nampak. Oke, Kak Adi nampak kan Kak? Yang saya bagikan ini nampak Kak? Nampak Kak. Nampak. Oke, baik. Oke Kak semuanya, setelah kita menghitung denyut nadi awal dan sesudah, maka kita tadi diminta untuk menuliskan di Google Spreadsheet ini, dan kita diminta juga untuk menuliskan umpan balik. Nah, di sini sudah ada rekan-rekan kita yang melakukan umpan balik. Oke, baik, kita mulai dari Kak Tommy dulu. Silakan Kak, bacakan hasil gerakan yang Kakak laksanakan tadi dengan umpan baliknya. Seperti layar yang saya bagikan sekarang ini. Terima kasih Kak, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Untuk denyut nadi awal 12 kali. Itu denyut nadi akhirnya 15. Umpan baliknya, jika melakukan gerakan yang baik dan benar, maka peningkatan denyut nadinya akan bertambah meningkat juga. Sekian Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Tommy. Oke, kita lanjut. Kemudian ada Kak Joni. Silakan Kak, monitor Kak Joni. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denyut nadi awal sebelum melakukan aktivitas gerakan 3 tadi 14 per 10 detiknya. Setelah melakukan aktivitas dengan 10 detik, maka terdapat denyut nadi 23. Aktivitasnya tadi lari cepat, memang benar-benar dilakukan. Hasilnya jika kita melakukan aktivitas dengan badan dan sungguh-sungguh, maka denyut nadi akan semakin meningkat dan melebihi denyut nadi sebelumnya sesuai dengan waktu yang ditelah tentukan. Oke, baik. Terima kasih Kak Joni. Kemudian ada Kak Ma'ruf. Silakan Kak Ma'ruf. Baik Kak, untuk saya tadi gerakan 4, itu 10 detik pertama 96. Dia tadi kita dapat 16. Jadi dikali 6 Kak ya. Ya.
Kemudian untuk gerakan berikut setelah melakukan gerakan naiknya hanya sampai 108. Kita 18 tadi, 18 denyut nadi per 10 detik. Kita kalikan 6. Untuk umpan baliknya, melakukan gerakan ini kenaikan denyut nadi tidak signifikan. Mungkin saya rasa karena itu latihan termasuk peregangan kayak Kak. Windmill ya tadi ya, windmill. Ya. Demikian Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ma'ruf. Kak Hadi, dipersilakan Kak Hadi. Iya Kak, kalau saya tadi gerakan 1 sebelum melakukan aktivitas 15 detik per 15 kali denyut per 10 detik. Setelah melakukan 20 detak denyut nadi per 10 detik. Sebelum melakukan 15 per 10 detik, setelah melakukan 20 per 10 detik. Artinya, semakin meningkat aktivitas, maka detak denyut nadi kita akan bertambah. Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi. Terakhir ada Kak Radi. Kak Radi, silakan Kak Radi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sebelum melakukan aktivitas denyut nadi awal 14 dikali per 10 detiknya berarti 84. Setelah melakukan aktivitas denyut nadinya per 10 detik 19, maka hasilnya 114. Umpan baliknya jika melakukan gerakannya dengan sempurna maka denyut nadi akan meningkat. Itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Alhamdulillah. Nah, itu adalah aktivitas yang kita berikan dengan anak-anak. Artinya, sebelum mereka melakukan kegiatan, dulu suhu badannya kan normal nih, biasa. Nah, jadi kita lakukan jumping kah atau lompat dan segala macamnya, tentu denyut nadinya bertambah atau meningkat. Nah, di situ makanya oleh sebab itu maka efek yang kita rasakan setelah melakukan kegiatan itu pasti yang jelas berkeringat. Nah, kan kayak itu Kak Adi, karena kita lari kan. Kemudian ada denyut nadi kita pasti meningkat. Nah, biasanya kalau kegiatan tubuh berkeringat, denyut nadi meningkat, itu biasanya adalah suatu aktivitas latihan gerak yang kita lakukan untuk membuat tubuh menjadi sehat. Nah, ini dia role play yang kita lakukan hari ini. Oke, Kakak, terima kasih. Izinkan saya hentikan dulu berbagi untuk preset hari ini. Bentar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bentar, Kak. Saya bagikan dulu. Nah, ini dia gerakannya. Gerakan yang sudah kita lakukan tadi dan sudah kita buat hasilnya dan juga kita tuangkan umpan balik di Google Spreadsheet. Nah, bentar, loading. Kita geser ke slide berikutnya. Bentar, Kak. Nah, hitung denyut nadi akhir. Oke, sudah dicatat. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi? Alhamdulillah tadi karena ada beberapa orang teman kita yang melaksanakan, cukup mewakili teman-teman yang lain, dan observasinya sudah dilakukan berbentuk dengan sebuah refleksi atau sebuah tulisan. Kegiatan yang dilaksanakan itu adalah membuat tubuh, aktivitas denyut nadi tubuh meningkat, dan jika kegiatan ini kita lakukan di aktivitas latihan gerak, maka akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Nampak Kak Adi presentasi Kak Adi? Belum? Sudah Kak, sudah. Nah, nih, di sini kok ini belum muncul Kak Adi? Atau jaringan saya kurang? Itu hitung denyut nadi. Oke, baik. Nampak ya? Ntar Kak ya, ntar. Loading lagi dia. Nah, ini dia. Ini sudah kita lakukan, slide ke-16. Kemudian kita masuk ke slide 17. Nah, mari kita melakukan umpan balik. Nah,
Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di dalam preset yang telah disediakan. Alhamdulillah kita lakukan dan umpan baliknya sudah dibacakan tadi per individu karena kita ada sebagian yang bisa mengikuti kegiatan ini, maka kegiatan ini sudah kita laksanakan dan ini sudah juga kita bacakan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini slide ke-18, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Nah, ini dalam arti kata, ini Kak, kegiatan kita melaksanakan pembelajaran di luar, maksudnya di luar sekolah pada anak-anak, apakah kita memperhitungkan atau selalu melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan inti. Nah, ini biasanya kan denyut nadi awal dan setelah kegiatan kan berbeda nih. Ibaratnya kendaraan itu tanpa pemanasan langsung gas, biasanya kan tidak baik bagi mesin. Nah, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang kita lakukan sudah benar? Nah, mungkin ada kakak-kakak semuanya yang mau menyampaikan pengalamannya, dipersilakan. Di saat kita melakukan praktek pembelajaran di lapangan, apakah sudah melihat dari proses awal denyut nadi atau kita pemanasan dulu nak sebelum kegiatan intinya gitu, atau kita langsung saja? Mungkin ada yang bisa berbagi cerita. Kalau saya tak seperti itu Pak, saya seperti ini, pemanasan dulu dan kegiatan dan akhirnya penutup pendingin. Nah begitu. Baik, ada yang mau bagi kita baik. Saya Ya, Kak Armayanis. dengan kita akan meningkat belum anak-anak yang duduk kurang kemudian kepala ping setelah itu Oke, baik, terima kasih Kak Armayanis. Kak Usman, ada yang mau sampaikan? Siapa? Terima kasih Kak ya. Kalau saya yang selama ini sering saya lakukan, ya memang sebelum melakukan aktivitas di lapangan, yaitu melakukan olahraga pada anak-anak, itu memang biasa saya melakukan pemanasan atau warming up. Itu apa nih Kak? Itu saya lakukan biasanya pemanasan itu begini. Apa kira-kira materi yang saya ajarkan? Umpamanya sepak bola. Masalah pemanasan itu saya titik beratkan kepada ini, pergelangan kaki, perang lutut, pergerakannya, gitu. Saya cocokkanlah dengan apa yang saya ajarkan. Begitu kira-kira apa yang saya lakukan. Apakah itu kira-kira menurut kakak atau memang bagaimana, itu benar atau bagaimana? Tolong solusinya lah gitu kira-kira. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kak Adi. Intinya bahwa kita guru olahraga pasti akan melaksanakan warming up namanya, pemanasan. Dan pemanasan ini menurut Kak Usman disesuaikan dengan materi. Lebih bagus Kak. Karena saya juga membawa anak ke lapangan futsal, pemanasannya karena kita menggunakan kaki, kayak pergelangan kaki, kemudian gerak-gerakan langkah, lari-lari kecil, itu adalah kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan kegerakan inti.
Artinya nanti kalau kita tidak lakukan pemanasan, tahu-tahu cedera, akhirnya kan kita juga yang repot. Kan itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Apa yang Kakak sampaikan tadi itu adalah memang benar-benar kita alami di lapangan. Oke, baik. Izin saya lanjut ke slide berikutnya. Bentar. Loading. Kak. Ya, ini dia tak mau menggeser deh. Nah, apakah ada efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian efek tersebut mengindikasi apa ya? Nah, di sini pertanyaan pemantiknya, ini bisa dari kegiatan yang kita lakukan tadi. Efek yang kita rasakan apa? Kemudian efek tersebut mengindikasi apa? Kebetulan tadi kita sudah merefleksikan bahwa yang kita rasakan itu tadi adalah yang pertama meningkatnya detak jantung, kemudian denyut nadi awal dan akhir juga berbeda. Kebetulan tadi sudah kita lakukan refleksi. Dan efek tersebut indikasinya apa? Nah, indikasinya bahwa dalam kegiatan aktivitas gerak itu ada yang namanya denyut nadi yang meningkat tadi yang saya katakan tadi, dan efek dari kegiatan itu akan berkeringat, dan jika sudah berkeringat tentu tubuh kita menjadi sehat, kan begitu. Oke, baik Kak, kita lanjut ke slide berikutnya. Ntar loading. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum setelah latihan? Nah, ini dia. Apa kira-kira pendapat Bapak Ibu yang mempengaruhi denyut nadi kita sebelum dan setelah latihan itu apa? Nah, di sini tadi juga kita sudah laksanakan umpan balik. Maka yang mempengaruhi itu adalah gerakannya gitu. Makin berat gerakannya, makin sulit tingkat kesulitan gerak tersebut, maka denyut nadi makin meningkat. Nah, tapi kalau gerakannya ringan saja, tadi ada beberapa teman kita yang mengisi, ada yang 16, kok berbeda ya? Karena gerakannya berbeda gitu. Intinya gerakan-gerakan yang kecepatannya tinggi atau gerakannya itu gerakannya dalam keadaan gerakan cepat, maka dia akan mempengaruhi denyut nadi sebelum dan sesudah. Ini jelas yang sudah kita lakukan tadi. Oke, baik Kak semuanya, kita lanjut. Slide yang ke-21. Nah, terima kasih kita sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Nah, di sini kita akan merefleksikan kakak semuanya pengalaman pada aktivitas role play. Nah, di sini akan saya kirimkan Jamboard di grup. Izin, bentar saya ini lagi. Saya ambil dulu linknya. Link Jamboard. Nanti akan saya monitor dari sini. Oke, bentar Kak, saya kirim dulu ke grup WA kita. Bentar, loading. Grup kelas. Enggak. Oke Kak, itu link Jamboardnya sudah saya kirim di grup kita. Nah, silakan Kakak buka. Bentar saya monitor dari sini. Ini refleksi kita. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas pelajaran cukup menggambarkan pelajaran yang bersifat pada peserta didik? Kenapa? Kemudian apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, kemudian sini pertanyaan pemantiknya berikutnya adalah tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Bapak Ibu di Jamboard. Ini saya bagikan pertanyaan ini ke grup. Ini pertanyaannya dijawab di link Jamboard yang sudah saya kirim tadi Kakak. Bentar, saya screenshot dulu. Kemudian kita bagikan ke grup.
Mengisinya dengan sticky note ya Kak ya. Sticky note seperti kemarin. Tidak salah di apa itu? Di modul 1.2 nggak salah. Bentar Kak, saya copy dulu pertanyaannya. Bentar, loading lagi muter-muter. Pertanyaannya sudah saya kirim di grup Kak, di grup WA. Silakan Kakak tuangkan jawabannya di link Jamboard yang sudah saya tautkan. Kemudian link Jamboard bisa diakses. Kemudian bisa memilih sticky note yang warnanya apa. Nah ini dia seperti ini, seperti yang sampaikan ini. Di sini nanti ada sticky note, ini bisa diklik, letakkan di kolom mana mau isi dulu, sesuai dengan pertanyaannya. Dan kemudian setelah itu, nah seperti ini pembelajaran tadi sudah. Ini peran pendidik. Nah sekarang kita lanjut ke ini dulu, ke link Jamboard ini. Silakan diakses Kak, bentar saya hentikan berbagi dulu, saya cek dari sini. Oke, baik. Kita cek link Jamboard. Apakah sudah ada yang mengisi? Bentar, Kak. Loading. Tadi link Jamboardnya muncul, Kak. Tadi? Muncul Kak. Sekarang Muncul. lagi Iya, ngetik. Saya kok ini ya, tak muncul ya. Kak pakai wifi enggak? Iya, saya pakai wifi, Kak. Iya, lambat. Kita pakai handphone. Oh, gitu ya. Oke, ini udah muncul, Oke, Kak Joni sudah masuk, Kak Ma'ruf sudah masuk, Kak Tommy sudah masuk. Nah, dia. Silakan dituangkan di modul 1.3 Kak ya, ada 2 kotak. Kotak yang sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, sebelah kiri itu ada pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa? Nah, ini bisa dari pengalaman kita mengajar, menurut aktivitas atau aktivitas kita hari ini yang kita praktikkan ini, apakah dia berpusat pada pendidik atau tidak? Karena kita menentukan pilihan. Nah, tadi kan kita menyampaikan tuh bahwa kita mendengarkan suara dan pilihan anak. Kemudian kenapa? Nah, kemudian pertanyaan di bawah lagi, apa ada masukan dan saran perbaikan pembelajaran? Nah, maksudnya saran perbaikan pembelajaran yang kita lakukan hari ini boleh, atau yang kita laksanakan di dalam kelas atau di luar kelas pembelajaran yang kita laksanakan tersebut. Ntar saya bagikan saja biar nampak progresnya. Ntar saya coba. Oke, ini dia. Oke, Kakak semua silakan dibuka dan diisi. Ini kebetulan saya bagikan ini bagian biar nampak progres teman-teman yang mengisi. Ntar lagi loading.
Bang Hadi, macam mana besarkan tulisannya Bang Hadi? Ditarik aja kotaknya, Kak. Tadi tarik Kan ada, Pak, tapi tulisannya kecil juga Pak. oh, Tambah tulis di blok tulisannya, nanti ada ukurannya itu, Kak. Kak Hadi dia lagi asik menjawab nampaknya saya itu. Boleh di warna-warni sticky note-nya, Kak ya. Boleh warna pink, boleh warna Hilang deh hijau, Kak. boleh Kak, warna apa lagi itu. Ya menurut hilang dia. Kakak yang mana menariknya aja lah warnanya. Kak Arianto hilang deh Kak. Betul. Hmm. Hilang Bang Agus. Enggak. Ya, hilang. Hilang, Sweet Kak? note-nya hilang. Iya, Bentar, saya cek di sini. cek dulu. Saya Berangkat dulu. saya perkecil dulu ya, izin ya Kakak ya. Iya, ya. Izin. Kita tadi di modul 1.3 tadi ya. Tuliskan.
Izin Kak, saya terlempar tadi sebentar. Iya Kak. Oke, lanjut Kak, masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Saya cek dulu dari sini. Bentar. Hikmah Jakbot. Oke, saya monitor dari sini. Coba saya buka kalau jaringan saya masih bagus. Bentar, saya cek dari sini. Loading, bentar Kak. Saya belum bisa ngecek dari sini. Ada beberapa yang mengisi, saya belum nampak nih, masih berputar-putar. Oke, Kak Adi sudah siap Kak? Mengisinya Kak? Kolom modul 13 itu hilang nggak? Kolom Ah, modul itu siap. Hilang ya? Iya. Kalau Oh, enggak Kakak buat terap. ulang aja. Dari tadi Oke. kita nunggu-nunggui 13 itu. Ah, ini dia Kak. Bentar. Saya ini kan. Jaringan saya tadi lagi error Kak. Saya terlempar tadi sebentar. 12 13 tadi ya. Oh iya, hilang, terhapus nih Kak. Oke Kakak, nanti saya set lagi. Nanti saya set ulang. Nanti aja kita lanjut. Oke, kita masih ada beberapa slide lagi. Bentar, izin saya berbagi layar dulu. Nanti saya set ulang Kak. Bentar. Kita masih ada beberapa slide lagi. Mana dia? Ini nih. Oke. Bagikan. Oke, Kak Adi sudah nampak Kak? Belum, lagi loading. Ada. Belum. Okay. Baik. Kakak semuanya, nanti link Jambot itu kan akan saya set ulang, nanti bisa diisi lagi setelah sesi ini. Sekarang kita masuk ke slide 25. Di sini bahwa menyatakan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL ini dia Student Center Learning, artinya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini ada peran guru dan ada peran peserta didik. Nah, di sini ada peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, kemudian peserta didiknya aktif dalam proses pembelajaran. Nah, juga mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Nah, peserta didik bagaimana? Nah, tentunya peserta didik berprestasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Ini semua materi ini ada di LMS Kak. Nah, jadi di tatap maya ini cuman mengulas dan mengulang saja sebentar. Oke, baik, kita lanjut ke slide 26. Nah, di dalam SCL guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru.
Artinya kita adalah sebagai fasilitator dan kita memberi panduan kepada anak. Apa tujuannya? Agar materi kegiatan yang kita berikan saat itu memberikan pengukuran pembelajaran dan koridor pencapaian pelajaran diharapkan. Artinya dengan nilai yang memuaskan dan juga dalam aktivitas belajar tentunya akan mendorong perkembangan peserta didik karena kita guru bukan saja sebagai satu sumber belajar, anak juga bisa mampu belajar menggunakan media, apalagi sekarang HP ini luar biasa ya Kak Adia. HP ini tentu setiap anak kita itu memegang HP. Kalau media HP ini bisa kita jadikan media pembelajaran, maka akan meningkatkan pengetahuan anak tersebut. Oke, baik Kak, kita lanjut slide berikutnya. Ke-27. Loading. Nah, jenis-jenis pembelajaran student center learning apa yang Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran. Nah, SCL ini dia akan ada banyak tuh ya Kak Adi. Ada smart group discussion, ada role play, ada discovery learning dan lain-lain. Itu semuanya ada di dalam LMS. Dan di LMS itu cukup dijelaskan pengertian-pengertiannya. Nah, di sini jenis pembelajaran student centered learning apa yang pernah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Bisa Kakak buat jawabannya di dalam kolom chat. Apakah menggunakan small group discussion? Ada 9 student centered learning yang kita pelajari. Di modul ada juga, kemudian di tatap maya, di PPT ini ada juga jenis-jenis pembelajaran SCL. Silakan Kakak semuanya, bagi yang hadir hari ini bisa menuliskan jawabannya. Apa jenis pembelajaran student centered learning yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Dipersilakan. Dari 9 pilihan itu, ada PJBL namanya, Project Based Learning, ada PBL, Problem Based Learning, ada 7 macam SCL. Nah, kira-kira dari 7 SCL itu mana yang Bapak Ibu praktikkan di sekolah? Silakan dijawab di kolom komentar. Saya tunggu 3 menit. Cek di kolom chatting, belum ada yang menjawab. Biasanya ini 77 ini salah satunya biasanya pernah kita laksanakan nih Kak Adi. Contohnya kita menyuruh anak berdiskusi dalam grup yang kecil, itu sudah masuk dalam small group discussion. Nah, ini Kak Adi sudah, baru saya bilang PBL, Problem Based Learning. Oke, terima kasih Kak Adi. Baik, terima kasih Kak Adi. Lanjut, teman-teman yang lain. Dari 7 SCL itu kira-kira yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran di sekolah, di tempat kita ngajar. Oke, di sini sudah ada jawaban Kak Adi, PBL. Kita tunggu 2 jawaban lagi. Setelah itu kita lanjut slide berikutnya. Sambil menunggu jawaban teman yang lainnya, oke bentar, kita lihat slide ke-29, ke-28. Nah ini dia jenis-jenis pembelajaran SCL yang saya katakan tadi, ada 9. Ini bisa kakak-kakak pelajari semuanya di LMS, di tempat kita belajar nanti. Kemudian aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, di sini kakak bisa lihat memahami karakteristik dan minat anak. Nah, anak itu tentu minatnya berbeda-beda ya Kak Adi. Ada anak SD itu dia minatnya seperti apa, sampai dia nanti SMA seperti apa. Kemudian emosinya anak itu kadang ada labilnya, ada emosinya bisa dikontrol, dan ada sosial dia dengan masyarakat baik. Kemudian dengan teman dia bagus, dengan guru dia hormat. Nah, ini adalah kita yang memahami karakter peserta didik. Nah, kemudian dalam slide ke-31 ini, nah di sini ada mencocokkan. Nah, di sini
mencocokkan karakteristik. Nah, kira-kira kalau jasmani itu, kalau bidang jasmani, sosial, emosional, mental, itu kira-kira letaknya di bagian mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau umur 6 sampai 12 itu dia termasuk di golongan mana? Karakteristik mana tuh, Kak? Apakah dia termasuk ke dalam berjalan, berlari, merangkak, memanjat? Kita mulai dari yang paling bawah dulu, 12 sampai 18 tahun. Ini masuk karakter mana dari ini, Kak? Dalam 5 karakter nih. 4. Ada yang bisa ngasih penjelasan satu orang saja? Atau 0-2 tahun itu biasanya anak-anak sifatnya bidang jasmani dia tuh. Dia berjalan di situ, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menari, melempar dan memukul bola. Biasanya anak 0-2 tahun bisa. Nah, mungkin salah satu kawan dari teman-teman kita yang bisa menyampaikan, ada 3 sampai 4, 5 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 8, satu orang saja. Dipersilakan raise hand atau langsung Kak Adi, nampaknya udah hidupkan mic nih. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut Kak Adi. Iya, kalau 12 sampai 18 tahun itu sepertinya karakternya di nomor 3. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Itu yang 12 sampai 18 tahun. Lengkap dia. Oke, lengkap ya Kak, betul. Memang Kak Adi ini memang untuk menganalisa cepat dia. Oke, baik, terima kasih Kak Adi. Memang benar bahwa di usia 12 sampai 18 tahun itu mereka tuh mulai mengalami emosi yang labil, apalagi guru-guru olahraga SMA ini mengalami ya Kak Adi. Artinya mereka kan sifatnya sudah mulai emosionalnya kadang ada yang tak tertahankan lagi, lebih tinggi lagi, lebih intensitasnya, lebih kemarahannya lebih tak terbendung lagi gitu kan. Nah, artinya kita sebagai guru juga harus mengerti bahwa karakteristik kita akan lihat dari usianya, kemudian kita lihat bidangnya apa. Kalau dari emosionalnya jelas dia akan melakukan atau dia mengalami emosi yang intensitasnya tinggi. Oke, baik, terima kasih Kak Adi sudah mewakili teman-teman kita yang lain. Dan kemudian kita lanjut slide ke 33. Bentar Kak, loading di sini. Oke, slide 32 ini betul yang dikatakan Kak Adi tadi, sudah ada gambarnya di sini. Oke, kita lanjut slide ke berikutnya. Nah, mari kita diskusi apa pentingnya guru mengatur karakter peserta didik. 2, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Ini, diskusi ini ada di LMS Bapak Ibu, kakak semuanya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana cara mengakomodasi karakteristik minat peserta didik. Ini ada di modul, ada di LMS. Kemudian slide berikutnya, pembelajaran 3. Di sini kita akan melihat sebuah tulisan dari Tim Sloan. Pembelajaran berdiferensi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk mematuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini dari Tim Sloan. Tim Sloan ini dia adalah pakar yang memberikan pendapat tentang berdiferensiasi. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini diferensiasi itu ada 3. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, di sini konten, proses, dan produk ini juga ada modulnya di LMS. Seperti apa konten dan kemudian proses seperti apa, sama. Artinya kakak semuanya setelah tatap maya ini kembali lagi ke LMS dan di situ cukup banyak, cukup komplit materinya. Jadi saya di sini cuman mengulas saja, mengulas dan mengingatkan. Nah, bahwa ini diferensiasi yang ada di modul dan di modul penjelasannya lebih konkret. Nah, oke, baik, kita lanjut slide ke berikutnya. Nah, setelah membaca diskusi situasi pembelajaran 1 dan 2, contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi. Nah, ini ada di LMS nanti kakak semuanya.
apa kendala yang dihadapi, apa gagasan kita. Nanti ada pertanyaannya di LMS. Silakan nanti dibuka LMS-nya kembali. Kemudian slide 39. Nah, setelah sesi ini, kakak-kakak semuanya nanti mengunggah hasil refleksi 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kita. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, pada sesi hari ini, kakak semuanya, kita yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, kita memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental seusianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pelajaran berdiferensiasi. Ini nanti ada di LMS kakak-kakak semuanya. Oke, baik, kita masuk sesi terakhir. Ucapan terima kasih. Ini adalah slide yang ditunggu-tunggu, slide penutup yang saya kira Kak Adi juga nunggu kapan ada tutup nih, orang udah azan gitu kan. Kakak semuanya, hari ini terima kasih sudah hadir bersama saya, dan alhamdulillah hari ini dalam kelompok belajar kita saya diminta laporan dari BGP kelas 2 berapa yang mengundurkan diri. Jadi saya sampaikan kepada forum di BGP bahwa kelas G2 khususnya fasil saya, alhamdulillah kami masih komit tetap 13 orang. Nah, itu saya laporkan. Alhamdulillah laporan saya tadi itu ini ditanggapi dengan baik. Artinya tidak ada rekan-rekan yang mengalami kesulitan atau ada yang mengalami, oh, udahlah Pak, adalah Kak, saya ini aja lah, saya mengundurkan diri. Alhamdulillah tidak ada. Artinya kakak semuanya ikuti saja, kemudian kita ya sama-sama berbagi pendapat, berbagi praktik baik. Artinya kita sama-sama belajar, tidak ada yang menggurung-gurui di sini. Oke, baik kakak semuanya, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Bentar, izin saya matikan berbagi dulu. Kawan-kawan juga boleh mengambil gambar, nanti kirim di grup. Karena nanti di akhir tugas ada mengumpulkan dokumentasi berupa gambar-gambar. Oke, baik Kak, kita akan foto bersama. Kak Ma'ruf, Kak Radi Parain, kita on cam. Oke, bantu juga di screenshot Kak, di foto. Oke, 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3, dibantu di foto Kak, nanti kirim di grup. Oke, terima kasih kakak semuanya telah ikut dan hadir dalam pertemuan tatap maya kita ini. Hari Sabtu nanti kita akan tatap maya lagi sekitar 1 JP. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan kita tetap dapat mengikuti sesi ini sampai akhir tanpa ada terkendala, dan kita dinyatakan lulus dan kita mendapat predikat yang baik dan aman baik. Amin ya robbal alamin. Oke kakak semuanya, terima kasih telah bersama saya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan sesi tatap muka. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kak, sampai jumpa minggu depan. Bapak. Sampai jumpa. Oke. Sip. Oke. Izin live. Alhamdulillah. Dari sini.